Gapai Kemuliaan, kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, ini sebetulnya juga pengalaman pribadi saya. Jadi kadang-kadang kalau kita mengajak orang lain, atau teman kita, kerabat kita untuk berbuat baik, kadang-kadang jawabannya adalah, sorry nih aku belum dapat hidayah gitu. Nah, kalau berbuat baik itu harus tunggu hidayah dulu. Nah, bagaimana sebetulnya komentarnya Kiai kalau fenomena seperti ini? Semua orang di dalam agama itu diminta untuk dia mencari hidayah. Doa kita dalam setiap sholat kan ihdinas syiratal mustaqim. Karena kita diminta untuk mencari hidayah. Hidayah itu sama dengan hadiah. Dia petunjuk yang membahagiakan. Kan kalau saya ngasih hadiah sama istri saya, itu menunjukkan kalau saya cinta. Jadi kalau udah orang menikah, tiba-tiba sudah 20 tahun menikah, saya bawakan sore nanti hadiah sama istri saya. Maka itu kan akan menjadi bukti ya. Kalau saya itu mencintai dia, maka hidayah itu bukan sekedar kita membayangkan ini kepentingan Allah, itu salah. Itu kepentingan kita kan. Untuk menunjukkan cinta saya, terima kasih saya kepada Allah. Maka kalau ada orang mengatakan, saya belum dapat hidayah itu pertanyaan dibalik, dari mana? Dia tahu kalau dia tidak mendapatkan hidayah. Jangan-jangan itu ajakan, kalau Anda dekat ke sana, itu boleh jadi hidayah akan datang. Hidayah itu datangnya kan tidak pakai rumus. Sayyidina Umar misalnya. Kapan Sayyidina Umar itu dapat hidayah? Ketika keinginannya untuk membunuh Rasulullah itu memuncak. Sayyidina Umar itu pusing di Mekah itu. Ini gara-gara ada Nabi Muhammad. Jadi ada konfrontasi nih antara Quraisy dengan Nabi Muhammad. Ada dua agama sekarang. Dulu sebelum ada Nabi Muhammad kita semua damai kok. Maka Umar ambil kesimpulan. Untuk mengembalikan kedamaian di Mekah. Sudahlah, bunuh aja Nabi Muhammad. Dan itu yang dilakukan. Keluar dari rumah bawa pedang mau bunuh. Dapat hidayah itu kan dengan cara yang luar biasa. Ketika dia mau memukul adiknya yang ternyata sudah memeluk agama Islam, maka darah keluar dari bibir Fatimah bintil Khattab adiknya. Umar tiba-tiba hatinya menjadi lembut tuh. Kok saya segininya ya sama orang muslim gitu loh. Dibacakan Quran surah Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Itu Umar terlihat betul loh. Wajahnya itu seakan-akan memiliki kesan yang luar biasa kepada Quran. Maka sahabat Khobbab yang menyaksikan itu kan bilang, dorong itu Fatimah untuk mendekat kepada hidayah. Seketika hidayah itu datang kepada Umar bin Khattab. Jadi kalau ada orang ditunjukkan kepada kebaikan, itu sejatinya itu sedang menjaga kebersamaan semua. Jangan difikirkan gini loh ya, kalau saya tidak ambil hidayah, maka saya akan aman-aman saja. Enggak gitu. Sama juga pada pihak yang lain, kalau saya membiarkan orang itu ya pada jalur yang salah, bukan berarti dia saja yang nanti akan mendapatkan hal-hal negatif dari Allah. Saya bisa juga. Jadi ketika ada orang mengajak saya, Pak Faiz gini yuk, nggak boleh kita jawab saya belum dapat hidayah. Kenapa? Karena dia ketika mengajak saya kepada kebaikan, itu sejatinya sedang menyelamatkan kehidupan itu secara keseluruhan. Dulu kata Nabi gini, orang yang mengajak orang lain kepada kebaikan itu seperti orang yang naik kapal laut. Ada yang duduk di atas, ada yang duduk di bawah. Saya ini sebetulnya duduknya di atas, tapi teman yang di bawah ini melobangi kapal. Kan nggak bisa Mbak Eva, saya bilang ya itu kursi dia, toh kursi saya aman. Loh, kalau saya biarkan satu kapal tenggelam. Kalau semua orang kemudian jauh dari hidayah, nanti datang murka Allah. Kan yang kena bukan cuman yang tidak mau mendapatkan hidayah. Orang yang ada dalam kebaikan juga mendapatkan ujian. Walaupun dengan tingkatan yang berbeda. Maka kalau ada orang mengajak kita kepada kebaikan, itu jangan dikatakan saya tidak bisa karena belum dapat hidayah. Saya katakan terima kasih. Sudah membimbing saya ke jalan yang baik. Dengarkan itu. Soal nanti mengerjakan atau tidak mengerjakan itu urusan lain, gitu loh. Nanti dia bukan kesombongan kan Mbak Eva, tapi kelemahan. Ya Allah, saya tadi diingatkan sama Mbak Eva untuk nutup aurat. Saya tahu kok itu benar, tapi profesi saya ini lebih laku kalau saya tidak menutup aurat misalnya. Maka saya katakan kepada Allah, ya Allah, beri saya kekuatan hidayah. Saya tahu ya Allah, yang saya kerjakan itu salah. Itu sebetulnya yang akan mendatangkan hidayah. Jadi semua orang itu harus mendekat kepada Allah dengan beragam motivasi. Itu kata Ibnu Athaillah,
di dalam hikam itu bilang gini, Allah itu akan menerima semua kebaikan dari hambanya, sekalipun kebaikan itu kebaikan yang palsu. Saya sholat karena nggak enak sama teman, itu lebih bagus daripada saya tidak sholat sekalian. Karena sholat yang saya kerjakan karena teman, itu masih lebih baik daripada saya meninggalkan itu secara keseluruhan. Nah, ini adalah kunci kita meraih hidayah dan petunjuk Allah. Baiklah Kiai. Nah, sebelum kita menutup episode kali ini, satu pertanyaan terakhir nih Kiai. Iya. Nah, sebenarnya bagaimana batasan aurat bagi laki-laki? Iya, kalau perempuan kita tahu ya Kiai ya. Aurat laki-laki itu dari lutut sampai kepada pusar. Itu berlaku secara umum, dan mazhab yang saya anut yang banyak diakui oleh para ulama, pusarnya bukan bagian dari aurat. Ya, jadi kalau ada teman masuk angin, ya pusarnya itu suka dikasih minyak angin sama temannya, itu dilihat bukan aurat. Tapi di bawah itu menjadi aurat sampai ke lutut. Maka kita lihat orang yang taat beragama itu kalau pemain bola, itu dia pakai daleman yang sampai menutup dengkulnya. Ya, itu karena dia meyakini bahwa dengkul lutut ini adalah bagian dari aurat. Nah, karena nanti batasannya ini kan dengkul tuh bergerak-gerak. Ya, takut panjang dan pendek, maka sebaiknya dipanjangin sedikit di bawahnya sehingga kalau dalam posisi apapun dia tetap tertutup. Itu namanya kaidah fikih, malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Satu kewajiban yang tidak bisa kita laksanakan kecuali dengan mengaitkan penolongnya, maka penolong itu menjadi wajib. Oke, baiklah Kiai. Baik Kiai, kita sudah akhiri untuk episode kali ini, dan usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tentunya tausiah kali ini bisa menambah hasanah ilmu agama kita dan menjadikannya bermanfaat. Dan tentunya yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Fayu Nizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.